Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Masyarul muslimin, Bapak Ibu jemaah subuh rahimahullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat hidayah dan inayahnya pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Doa dan harapan kita mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah dan menjadi amal yang soleh bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Allah kita mohonkan semoga tercurah selalu untuk arwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebagai materi kuliah subuh kita pada pagi hari ini, kita bacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 4678. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah bahwasanya kata Abu Hurairah, suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada sahabat. Apa yang ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Atadruna mal muflis? Tahukah kamu apa yang dikatakan dengan orang-orang yang muflis? Muflis bukan mukhlis. Kalau mukhlis pakai kha, ini adalah fa, yaitu muflis. Apa artinya muflis? Yaitu orang yang bangkrut. Orang bangkrut. Kalau mukhlis orang yang ikhlas. Kalau muflis orang yang bangkrut. Kalau dalam bahasa hukumnya pailit, bukan pelit. Kalau pelit ciki, pailit itu artinya bangkrut, pailit. Kalau pelit ciki, ada orang ciki berlubang kedua, itu tanda ciki. Lama pikir pada sampai hubungan antara orang ceki itu berlubang kedua. Jadi rupanya orang ceki itu bukan hanya kepada orang lain, kepada dirinya sendiri. Ceki. Itu ada nama ceki belopi. Hari hujan tudung kopi, awak tersusah kereta bayari. Makan sambal obat. Itu ceki belopi. Tapi ini bukan pelit, tapi pailit. Bahasa lainnya bangkrut. Lalu kemudian dijawab oleh sahabat, qalu al-muflisu fina, orang yang muflis menurut kami itu adalah man la dirhama lahu wala mata, yaitu orang yang tidak mempunyai dirham dan tidak mempunyai harta. Dirham itu kalau bahasa Jawanya orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Itulah yang dikatakan dengan orang kaya. Tapi kata Rasulullah SAW, bukan itu yang dimaksud. Kata Nabi, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah ya'ti yaumil qiyamah, mereka itu datang nanti pada hari kiamat bisolah,
dengan pahala solatnya yang banyak. Pahala solatnya yang banyak. Banyak dia membawa solat. Solat wajib, solat sunat, bahkan mungkin sempat dia solat di dua masjid yang fadilahnya besar. Solat di Masjid Nabawi itu nilainya 1000 kali daripada nilai solat di masjid yang lain. Solat di Masjidil Haram nilainya adalah 100.000 dibanding dengan solat di masjid yang lain. Banyak pahala solatnya. Wasyam, dan dia mempunyai pahala puasa yang banyak. Wazakah, dia mempunyai pahala zakat yang banyak. Dia orang ini nanti dari kiamat yati yaumil qiyamah bisolat wasyam wazakah. Mereka membawa pahala solat, puasa dan zakat yang banyak. Tetapi wayati qad syatama hadza, tapi mereka datang pula membawa di hari kiamat itu, yaitu suatu kesalahan. Yang pertama adalah mereka syatama, suka mencaci maki, suka mengatai-ngatai orang lain, suka menyakiti perasaan orang lain. Yang kedua adalah waqazaf, mereka suka untuk menuduh. Persoalan tuduh menuduh pada hari ini sudah menjadi suatu hal yang jamak kita lihat dalam berbagai dimensi kehidupan. Tapi kalau ada orang yang mereka sudah memilih dalam kehidupannya mungkin posisi-posisi tertentu yang itu alamat tempat tertuduh, mereka sudah diberikan fasilitas, diberikan gaji, maka orang mempertanyakan. Tapi kadang-kadang Bapak dan Ibu, ada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya sosial, lalu kemudian kita pun untuk melakukannya sudah menyediakan, mengorbankan waktu kita, dan itu pun tidak ada reward ataupun gaji apa-apa kecuali kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada mengurus lembaga anak yatim, ada mengurus TPQ, mengurus MDTA, mengurus masjid, mengurus musola, mengurus ibadah kurban. Itu kan semuanya adalah ibadah sosial. Tapi kadang-kadang dengan berita yang tidak utuh, berita yang sepotong-sepotong, lalu ada sebagian orang, maka dia menuduh hal yang tidak baik kepada orang-orang yang sudah mau untuk mengambil peran untuk mengelola lembaga ini. Kadang-kadang itu bukan hanya mengenai dirinya sendiri, kadang-kadang itu sampai mengenai anak, istri dan keluarganya. Ini yang banyak pada hari ini. Padahal orang ini sudah menyediakan waktunya, sudah meluangkan waktunya, tidak ada bagi dia laba secara materi. Tidak bukan niatnya adalah melakukan lillahi ta'ala. Tapi banyak juga orang yang menuduh ini, menuduh itu dan sebagainya. Mungkin karena dia tidak tahan, tidak kuat dia menerimanya. Ada yang kuat menerimanya, tapi kadang-kadang istrinya sudah marah. Olah itu ko juda leda, buruk dapat dawahnya anak dapat dua dulai. Itu kan kerojo masyarakat. Aku nomo dah berhenti berangkil udah situ. Ada yang seperti itu, karena tidak tahan mendengarnya. Uji. Kadang-kadang ada masuk dia kazaf, yaitu menuduh. Padahal tidak seperti itu, lalu dituduh. Kadang-kadang lah mundur orang itu, lo don't bisa mengontin sudah itu. Mengontin sudah itu. Bahkan yang menuduh pun heran-heran dulu, balik mundur.
Padahal inyo pangka dari inyo, tapi inyo sesudah ulang mundur kan, bayaran lah sesudah itu. Ada inyo belum maju. Ini yang banyak. Jadi hal yang seperti inilah yang banyak terjadi pada akhir-akhir ini. Ada di suatu masjid mengadu pengurusnya Bapak dan Ibu. Ustaz, di Tompe awak aku imam banyak Ustaz. Tapi banyak tidak ngomong tampil ke buku. Di nantinya dulu lah ukuran ke kamar ulang baru masuk. Sehingga tidak ada orang jadi imam. Tampil aja lah imam dan tidak ada lagi. Asal majulah cik. Ada yang kul wallah jo ina ina pe ina wara majulah pada nak dumaya. Padahal yang lain banyak. Kenapa seperti itu? Karena sering adanya satu melemahkan yang satu melemahkan yang satu. Satu menilai yang baca yang satu menilai bacaan satu. Satu itu salah. Itu tidak boleh ni satu itu salah. Akhirnya karena ini persoalan yang sifatnya orang mau untuk menampilkan dirinya adalah rangka beribadah, dia disalah-salah orang itu nak mau ditampil. Namun dia tampil. Akhirnya yang rugi adalah kita bersama-sama. Padahal Bapak dan Ibu, kalaupun kita mengatakan orang itu salah, orang ini mengatakan dia yang benar, diujilah bacaan yang mengatakan benar itu di hadapan orang yang lebih kori, ada juga salah. Aku yang paling hebat dibawa di buku misalkan Imam Masjidil Haram, Imam Abdurrahman As-Sudais. Dibaca nyoto. Aduh, jo salah baru. Jadi Bapak dan Ibu, itulah sebabnya yang pertama itu sebelum kita beribadah itu adalah niat kita. Tidak ada seseorang yang tidak ingin membaca apa yang tertulis dalam Al-Quran itu. Cuman kadang-kadang kemampuan dia di dalam mengucapkan itu yang berbeda-beda. Ada yang bacaannya itu makharijul hurufnya itu yang betul. Ada yang dia kemampuan cara mengucapkannya seperti itu. Tapi tidak ada satupun orang yang tidak ingin secara hakikatnya dia menukar bacaan yang betul itu menurut Al-Quran. Contohnya saja ada sebagian orang membaca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu lahjat dia membaca. Padahal maksud dia itu adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Secara hakikat Allah yang akan menilai bacaan kita itu mungkin dari segi ukuran kita sesama manusia. Ini lebih fasih, ini tidak. Tapi hakikatnya Allah lah yang menilai. Jadi kadang-kadang ada pula orang dan ingin untuk menjadi tonolak, untuk menilai betul tidak betulnya hakikat dari apa yang dibaca. Cuman walaupun mungkin nanti ini lebih fasih daripada ini lebih fasih daripada ini, maka jangan sekali-kali kita untuk merendahkan, maka lakukanlah itu dengan yang secara bijaksana supaya jemaah ini jangan sampai bubar. Kadang-kadang dalam mencari ujungnya silaturahim jemaah akhirnya menjadi bubar. Itu kenapa berawal daripada suka mencaci maki, suka menuduh, akhirnya jamaah yang jadi bubar. Lalu apakah tidak boleh kita menyampaikan kebenaran? Ini yang betul, ini yang salah. Dalam Islam itu dianjurkan. Ada namanya nasihat. Tetapi nasihat itu ada dua syarat pokok. Yang pertama adalah disampaikan tidak di hadapan orang ramai. Disampaikan empat mata antara orang yang memberi nasihat dengan orang yang dinasihati. Yang kedua dengan bahasa yang baik. Kalau itu dilakukan maka barulah disebut namanya nasihat. Tapi kalau itu dilakukan di tempat yang ramai, tahu orang apa yang kita sampaikan, maka itu bukan lagi namanya nasihat, tapi namanya sakhriyah. Penghinaan, sakhriyah. Kalau itu berupa nasihat, apa yang disampaikan oleh orang itu, bahkan kita dengan orang itu akhirnya saling menghormati. Kita punya pengalaman Bapak dan Ibu dengan hal ini. Ada di suatu masjid
selesai sholat Jumat, awak ke pulang, naik awak ke auto, tiba-tiba dikejar oleh bapak-bapak dari belakang. Bapak ku lah umurnya lah panjang. Lalu dibuka pintu auto sebelah kita. Songko hati awak, apakku kok kamu numpang pulang. Tapi apa kata bapak tadi? Asikkulah kita mengecek Ustaz. Pak, adonan kamu sampai ke Ustaz lah. Langsung buatnya aku alo salah awak di situ kan. Aku ada hal yang tidak patut yang kita lakukan. Yang kamu sampaikan itu adalah ayat yang Ustaz baca di dalam sholat. Itu kenapa dari sana dimulai? Seharusnya ayat itu ada 4 ayat sebelumnya, dari sanalah rokaknya. Kenapa dari sana Ustaz mulai? Seharusnya dari situ. Di awal pun selama pun tidak pernah terperhatikan. Rupanya aku hafalannya banyak. Jadi ayat itu katanya rokaknya dari ayat itu dimulai. Seharusnya rancaknya dari situ Ustaz mulai. Lalu kita sampaikan, Pak, metode ambo menghafal itu adalah ambo menghafal dengan secara audio, secara mendengar. Idul tip, ada imam yang ambo ikuti bacaan iramanya, lalu ambo buka Al-Quran. Itulah cara umum apa? Sebab itulah cara umum apa? Itu metode untuk menghafal. Jadi irama imam itu pula irama awak. Tapi kalau memulai dari situ, imam nana mau tiru, kok tak dari situ irama, sehingga berserak-serak lah beko bacaan. Merubah dari misalkan biasanya kalau dia awak pakai tidak jahar bismillah, lah biasanya itu. Lalu ayat itu dibaca, ditukar nanti dengan jahar bismillah dengan ayat yang sama. Itu namanya berserak-serak ujung. Soalnya betul ke iramanya. Di ayat lancaku itu Pak memang ambo menghafalnya dan yang dibaca oleh imam itu, lalu di sanalah dimulai. Kalau ambo mulai daripada sampai ayat sebelum itu, anobe namo irama Pak. Dapat dia boleh, ambo serak-serak lah iramanya. Kemudian mau sampaikan di dalam Al-Quran itu dikatakan kalau kita dalam sholat itu faqrahu ma yatayassara minal Quran. Bacalah yang mudah bagimu dalam sholat itu dari ayat-ayat Al-Quran. Kalau itu agak boleh coba. Tapi dari satu segi, Amo berterima kasih atas nasihat yang Bapak sampaikan. Cuman itulah baru kemampuan Amo. Ini ada Ustaz. Jadi sebenarnya selesai sholat Jumat itu kan yang disampaikan itu semua sederhana saja. Kok disampainya juga dalam musoji itu tidak ada masalah. Kan tak ada orang akan menjatuhkan marwah awak. Cuma dia menyarankan ancak dan baca dari siku kan begitu. Tidak ada masalah. Tapi Bapak ini sangat pandai sekali dia untuk menjaga perasaan orang. Jangan sampai orang jago tak layak. Tata itu malu di hadapan orang ramai. Sampai hari ini semakin hormatlah awak Bapak itu dengan cara dia menyampaikan nasihat itu. Tapi kalau kita sampaikan itu di hadapan orang ramai, maka akan jatuhlah mungkin bentuk-bentuk yang lain. Tajarupak awak di hadapan orang ramai. Nasihat tak sampai, tapi hubungan silaturahim awak di orang itulah menjadi rusak. Jangankan nasihat ke diterima, melawanlah nyo kawak nan jadi. Anglah menjadi itu wadek dia nang suruh itu sudah tulen. Jadi Bapak dan Ibu, di dalam agama itulah yang ditentukan bahwasanya yang diberikan itu nasihat dilakukan secara empat mata dan disampaikan dengan bahasa yang baik. Ada orang dalam mata tapi nyo mengate-ngate orang, itu sakit ya orang. Kalau tidak pandai awak untuk menyampaikan dengan bahasa yang baik, bagaimana? Minta tolong orang lain. Nalai orang tu pandai nyo berdiplomasi. Kan di antara orang ini kan berbeda-beda dia. Ada yang bagus cara penyampaiannya, ada yang buka kulit tanpa isi. Ada tokonarinya, itu yang disampaikannya. Sehingga tersinggung orang atau lain tak tersinggung orang, itu tidak tentu dia. Kalau saya seperti ini, bisa rusak dia hubungan persaudaraan. Maka minta tolong kepada orang lain.
Itu cara menyampaikan nasihat kepada orang lain. Jangan sampai kita menuduh sesuatu hal atau mengata-ngatai orang lain sehingga rusak hubungan silaturahim. Yang pertama adalah orang itu suka mengata-ngatai, yang kedua suka menuduh, yang ketiga wa akala mala. Mereka itu suka untuk memakan harta orang lain. Bisa jadi dia merampas harta orang lain yang bukan dia yang punya lalu dirampasnya. Atau bentuk sekarang yang lebih besar itu kita dengan korupsi. Atau juga mungkin dengan cara yang baik-baik awalnya. Disolang piti orang situ tak dibaik-baik. Ketika orang nyilau-nyilau yang ajo, untuk ajo, ale nak minta-minta piti lain berarti kolah lunas. Kan banyak yang terjadi pada hari ini yang seperti itu. Kalau lawan yang aja orang nak minta-minta, dianggaplah lunas. Padahal persoalan hutang piutang ini adalah persoalan yang sangat berat. Rasulullah SAW mengatakan, walaupun orang itu mati syahid, tapi dia punya hutang yang belum dibayar di atas dunia, maka ini menjadi masalah besar bagi dia. Orang yang berhutang tidak terbayar hutangnya, rohnya tidak diterima, terkatung-katung antara langit dengan bumi. Itulah sebabnya sebelum kita sholat jenazah itu, yang penting itu untuk diselesaikan adalah hutang-hutang. Ya Rasulullah, sholatkanlah jenazah kami. Kata Rasulullah, adakah orang ini punya hutang? Ya, maka bayi dulu kata Nabi, sholatkanlah jenazah saudaramu. Dibayarlah hutangnya, rupanya masih sayup. Lalu kemudian ada orang yang menjamin, barulah kemudian Nabi mau menyolatkan orang itu. Begitulah persoalan hutang piutang. Nah, hari ini persoalan yang sangat krusial sekali. Sehingga di dalam meme itu dibuat di dalam meme media sosial, hutang pemutus silaturahim yang paling efektif. Kalau ada orang yang berkata sulitnya mencari hidup, menunjukkan dia belum pernah meminta hutang. Jadi meminta hutang lebih payah daripada mencari hidup, lebih payah daripada mencari hidup. Jadi awalnya dia memohon, tapi sesudah itu awak ulo nak memohon genyo tolonglah bayar hutang lain. Awalnya nyolong tolong tek solangan dan piti. Tapi sesudah itu awak ulo dan nama hutang itu dan mohon genyo tolonglah dibayar hutang. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, orang-orang tua dulu kita mengajarkan orang tua awak. Kenapa kadang-kadang kita terjebak dalam persoalan hutang-hutang ini adalah salah satunya adalah orang tua dulu mengajarkan jangan besar pasak daripada tiang. Kan itu dulu. Jangan sampai godang belanjo daripada pendapatan, pemasukan. Itu nasihat nang godang. Sehingga orang tua dulu sangat hemat, pandainya berhemat. Makan, awak tua menghuni. Makan kalau jatuh nasi dari pinggan atau belum nasi, jam seserak yo lari biko nasi ko kasuku jual ke makan lain. Jadi kalau mukunya makan tak boleh ada nasi dan terpelantiang, jual nasi dan tinggal. Harus diambil nasi dan ada di atas pinggan. Hari kini anak-anak makan banyak yang mubazir. Inyo main-main di halaman itu baturuan inyo untuk makan. Ambil nasi 2 sendok, asli itu nanti dimakannya cuma 2 suap. Lebih basi su. Kadang-kadang bagian kayam. Padahal nasinya masih nasi bagus. Kalau untuk orang lain mungkin ini masih perlu bagi dia. Tapi kadang-kadang di awak ini yang mubazir. Orang-orang tua dulu hemat, balik dari pajak membeli lado, beli garam, ada piti 5 rupiah, piti 10 rupiah, itu mau masukkan ke dalam celengan. Di mana celengannya ditunggak dapur. Tunggak dapur dulu kan dari poriang. Berlubang poriang kok tang. Maka sekali 4 tahun, sekali 3 tahun tunggak dapur ke batu ke. Baru itu penuh.
Abu buka tu kayak dapur, bobolah tu, buat serak-serak lah piti ketika itu. Setiap batanak diambil boleh bongkam. Begitu cara dulu orang tua dulu hebat. Yang kedua adalah hari ini begitu sulitnya kehidupan pada hari ini sehingga kalau dia ibu piti 100 ribu bukan komik ini anak tak bawa pulang ini. Lado juga garam situ kerupuk je. Itu yang tak bawa pulang. Begitu nilai uang yang didapatkan dengan yang bisa untuk dibelikan. Yang ketiga adalah begitu marahnya dunia promosi yang menyebabkan kita termotivasi untuk berhutang. Awak ceramah, tahu dari mana tahu, Ustaz kan penceramah. Kok ambo lalu 10 kali ambo banyak. Wiku hasilnya awak bagi 2 wiku. Itu kata yang punya kali. Jangan lainnya kan, yang tulis kojo lain. Datang banyak korbannya ibu-ibu. Pertama datang dulu ditawarkannya ada perkumpulan, ada acara arisan, promosi. Ada iklan datang dibawalah kompor. Padahal di rumah kompor ada. Tapi nyu tampilkan dulu kompor. Iko kompor ko lebih rancak bu. Kompor itu di rumah mana batana 20 menit, iko 50 menit, 25 menit masak. Coba bu coba. Lain tak gosong, indah. Ko apinya ramah itu, pandai itu, mana ka gosong mana indah. Coba lah ibu tengok. Dibuatlah demo lah ini memasak goreng pisang juga do. Dicuba, lomak le. Lah nampak awak apa dia terpengaruh. Sulit. Berapa beli kau kan? Iku kalau kau ibu ke pasar, dah ada nan kualitas iku langsung diimport dari Jepang. Dan di pasar itulah tiruan dari Batam. Berapa kalau beli iku? Belinya sekian. Ada piti gini. Nah, ada ibu ansu aja lah 5 bulan. Sekali sebulan sudah beli. Lah dibeli pula kompor. Tapi dek menengok kompor itu masih baru, tak pakai pelotaknya juga, dipakai juga nak lampu. Tapi awak inilah terjerat oleh hutang. Bulan besok ada lagi pertemuan, masuk boleh sales baju, baju iko untuk mukena, iko untuk kain sarung, iko sejadah, iko semua macam. Lah tak provokasi pula awak seperti itu masuk. Ini promosi itu masuknya bukan hanya dari segi bentuk-bentuk yang apa, untuk ibadah pun juga banyak promosi-promosinya. Awal sebelum berangkat umroh itu makan dulu di promosi. Beli baju iko. Rupanya lah tiba di Masjid Nabawi tak pakai itu baju itu. Baju gamis belinya 400.000, belilah 3 helai, belilah niat. Rupanya tak ada untuk gunung. Anak lomak dipakai ketika solat di Masjid Nabawi. Baju kaos panjang longan aja. Itu aja. Sehingga lah terbuang-buang lah mubazir nak terpakai. Kadang-kadang ada sebelum pergi tukarkan uang. Ternyata rupiah laku di Arab, di Madinah laku, di Mekah laku, di Jeddah laku, tak perlu tukar piti. Orang pun nukai itu tuh mengharapkan adonan diharapkan setelah itu. Jadi itulah yang terjadi, yang kadang-kadang kita sebenarnya tidak butuh, akhirnya kita terperangkap sehingga inilah yang membebani kita. Dalam mulai sudah itu datang dulu orang menggali hal kesehatan. Dimulainya dulu di takutnya awak. Hari ini banyak orang meninggal dunia secara mendadak. Ada orang meninggal dunia secara mendadak? Sebenarnya tidak ada. Itu memang adalah ajal ini. Sebab itulah tekan kontrak awak dulu dari ajak lahir lah tekan kontrak dulu. Nah, dulu mendadak. Semua tekan kontrak. Pernah dulu ada dokter berkata, ada orang yang awalnya tidak ada gejala sakit jantung. Tiba-tiba dia dibawa ke rumah sakit meninggal dunia. Lalu keluar suratnya, kenapa meninggal sakit jantung. Dokter, ini orang ini tidak pernah dia sakit jantung. Kenapa dikatakan dia kena serangan jantung? Kalau nyawa ada penyakit jantung kan wajar. Apa jawaban dokter? Sebenarnya dari segi agama, iku urangnya ajalnya lah datang. Ajal benar lah datang. Jadi
Diketakuilah itu kalau senang mendadak begini-begini. Banyak orang terjelopak di kamar mandi, terjelopak di siku, terjelopak di siku. Berbahaya sekali. Untuk itu solusinya awak harus mencek salah satu penyebabnya tekan darah tinggi. Itulah takut orang. Oh yo belum ya. Itu bahas solusi ya Pak. Jangan takut. Iku ada alat awak untuk bisa mendeteksi berapa tekanan darah awak. Sehingga awak tahu. Lain rasa badan saya bisa diukur. Berapa beli ya? Sekian. Lah mau beli dulu. Apa yang terjadi sebelum alat cako dibeli, awak nak ada mikir-mikir penyakit. Lah sudah dibeli, itu aja nak fikir lah. Seketik buku. Awak tambah stres dulu awak sesudah itu. Tambah stres dulu sesudah itu. Nah joleh lah awak lama utang. Di rumah lah ada Suprafit, lah ada Supra X, lah ada Vario. Orang menawarkan dulu NMAX. Lah beli dulu NMAX. Lah beralo tak utang 30 juta dulu tak utang. Padahal sebenarnya bagi awak belum penting, belum merupakan kebutuhan. Inilah kadang-kadang yang menyebabkan kita terjebak kepada persoalan utang. Maka Bapak dan Ibu, sesuaikanlah pesan orang-orang tua itu, jangan sampai besar pasak daripada tiang. Lalu kemudian ada orang tadi dia untuk syafaqadam. Mereka suka untuk mengalirkan darah, menganiaya orang lain sampai orang itu berdarah-darah. Wa doroba, mereka suka untuk memukul, menyakiti orang lain. Pahala sholatnya banyak, pahala puasanya banyak, pahala zakatnya banyak, tapi orang itu suka dia mencaci maki orang, suka dia menuduh orang lain, suka memakan harta orang lain. Maka apa kata Rasulullah SAW? Fayuqta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka nanti di akhirat diambillah kebaikan orang yang melakukan tadi, orang pahalanya yang banyak tadi, lalu diambil pahalanya itu diberikan kepada orang yang dicaci makinya tadi. Padahal Bapak dan Ibu, untuk istiqomah kita mendirikan sholat itu payah. Apalagi sholat subuh ini. Sholat subuh itu boleh untuk mendirikannya. Karena begitu beratnya perjuangan yang harus kita lakukan pagi-pagi hari. Jam 3 lah bangun awak, tapi dikipeh-kipeh juga ada setan. Olulai lamulai. Awak sholat tahajud dulu. Yang cidu sebentar lagi. Belum tanggung sholat tahajud agak setengah jam lagi. Begitu. Akhirnya kita berjuang. Kita kumpulkan kebaikan-kebaikan itu. Tapi di akhirat nanti rupanya cuma untuk membayar kesalahan yang sebenarnya tidak perlu untuk kita lakukan. Mengate-ngate orang lain, menuduh orang lain. Lalu bagaimana caranya? Ketika ada orang yang berkata-kata, maka ada orang nampak menuduh orang lain, membicarakan orang lain, maka waktu itu kita sebaiknya memelihara diri, jangan sampai ikut pula kita di dalam hal itu. Apalagi kalau di musoji, di musoji lah mulai orang mengunjung orang, itu mainlah ajwa dari situ. Pada itu percuma saja, rusak, bahkan habis pahala yang telah kita lakukan itu, padahal kita sudah bersusah payah untuk mengamalkannya. Puasa Ramadan, puasa sudah begitu berat kita menahan lapar dan haus, tetapi ujungnya nanti habis untuk membayar kesalahan yang kita lakukan. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqtama alaih. Tetapi ketika telah diberikan kebaikannya, maka masih kurang. Orang yang dikatainya masih banyak, tapi kebaikannya semuanya telah habis. Tidak ada oleh kebaikanlah melunasi semuanya. Tapi orang yang dikata-katainya masih banyak, orang yang dituduhnya masih banyak. Ukhidha min khotoyahum faturihat alaih. Maka kemudian diambillah dosa orang yang dikata-katainya itu, lalu dijadikan itu sebagai dosa dia.
turiha finnar, maka kemudian dilemparkan dia ke dalam neraka. Inilah yang disebut dengan orang yang muflis, orang yang bangkrut. Disangko galih nan balabo, kiro pokok nan tamakan. Maka untuk menjaga amaliah-amaliah yang telah kita kerjakan ini Bapak dan Ibu, maka kita hindarilah hal yang menyebabkan kita menjadi kelompok orang-orang bangkrut nanti di hari akhirat. Suka kita mencaci maki orang lain, suka kita menuduh sesuatu hal yang tidak pasti oleh kita, entah oleh itu orang mengerjakan tidak, lalu kita buat saja kesimpulan, lalu kita beratkan kepada orang itu persoalan itu. Atau juga kita suka menyakiti orang lain, suka kita memakan harta orang lain, karena ini semua akan menghabiskan pahala-pahala kebaikan yang telah kita lakukan di atas dunia. Kita sudah bersusah payah untuk melakukannya, tetapi nanti di akhirat gunanya cuma sekedar untuk membayar itu kepada orang yang kita sakiti. Demikianlah Bapak Ibu pada pagi hari ini yang dapat kita sampaikan. Banyak maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Kita tutup dengan subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.